Saudara-saudara yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dibaca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Bacaan kita ini tentang Yesus menampakkan diri kepada para muridnya menunjukkan bahwa ini adalah bukti yang tidak dapat salah mengenai sebuah kebenaran tentang kebangkitan Kristus, bahwa ia menunjukkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya kepada para muridnya melalui kumpulan para murid yang pada waktu itu berada di dalam sebuah rumah. Mereka berkumpul di sebuah rumah oleh karena mereka percaya bahwa ketika mereka 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama Yesus, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka dalam keadaan cemas, mereka bimbang, dan mereka takut karena beritanya viral bahwa Yesus yang mereka imani dikunjungi oleh Maria Magdalena ke kuburnya, tapi ternyata ia sudah bangkit. Kabar ini tersiar dan para murid merasa kalau berita ini sampai ke telinga orang Yahudi dan tentara Romawi, maka bisa berimbas kepada para murid. Jangan sampai para murid mencuri mayat Yesus, tetapi juga tentara Romawi tidak mau kehilangan muka bahwa betul-betul Yesus itu bangkit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa kebangkitan ini adalah sebuah kebenaran bahwa Yesus ingin supaya para murid itu bukan mendengar dari pihak kedua, pihak ketiga, dan pihak selanjutnya, tetapi mereka mendengar dari pihak pertama, dari Yesus sendiri, dan mereka menjadi saksi mata bahwa ia hidup, sehingga mereka harus menyaksikannya kepada dunia dan kepada gereja untuk menghadirkan kebenaran itu sebagai sebuah kesaksian. Saudara-saudara, kapan dan di mana penampakan ini terjadi? Kita baca dalam ayat 19. Terjadi pada saat ketika ia bangkit, yaitu hari pertama minggu itu, sesudah hari Sabat Yahudi. Itu berarti Yesus bangkit tepat pada hari Minggu. Saudara-saudara, kalau Yesus bangkit hari Minggu, maka disitulah menjadi landasan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya selalu di hari Minggu, bukan soalnya mereka berkumpul, tapi mereka selalu menjadikan hari itu sebagai hari di mana mereka beristirahat dan mereka harus menunaikan ibadah mereka. Ibadah itu bukan sekedar ibadah di dalam gedung gereja, tetapi bacaan kita mengatakan mereka berkumpul sendiri-sendiri dalam keadaan pintu rumah yang terkunci. Pintu rumah yang terkunci di tempat-tempat mereka.
untuk kemudian mereka menjalankan ibadah mereka. Bukan sekadar karena mereka takut, tetapi mereka sangat mencintai hidup karena mereka menjadi agen doa, agen sakramen, dan agen pemberita firman. Karena itu mereka harus hidup. Menjadi saksi, orang yang menjadi saksi itu adalah saksi hidup, bukan saksi mati. Orang menjadi orang yang percaya kepada Yesus bukan menjadi orang yang berani mati, tetapi di sini menjadi orang yang berani hidup. Berani hidup bahwa kemarin banyak orang melihat Yesus itu betul-betul mati, tetapi hari ini para pengikutnya melihat dia hidup. Itu yang menjadi penting. Bahwa kalau orang lain mengatakan ia mati, maka para murid dan orang kebanyakan sebagai orang yang percaya mesti mengatakan, kami lihat dia hidup. Yesus ketika menampakkan dirinya kepada para muridnya, ia menunjukkan tangannya kepada mereka. Ia menunjukkan tangannya, ia menunjukkan lambungnya. Itu berarti tangan kita mesti bisa terbuka untuk orang lain. Hati kita mesti tergugah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudara, wajah agama kita, wajah gereja kita di sepanjang sejarah ini mesti menjadi wajah yang ramah. Mesti menjadi gereja yang bisa membuka tangan. Gereja bukan sekedar bangunannya, tapi gereja adalah para muridnya. Di hari-hari yang penuh dengan sukacita ini, karena kebangkitannya, kita sementara dikungkung lagi oleh peristiwa corona. Corona membuat ibadah-ibadah harus terselenggara di rumah. Orang-orang mesti berdiam di rumah. Orang-orang mesti pakai masker. Orang-orang mesti jaga jarak. Dan itu berarti kita melakukannya karena kita mencintai hidup. Sebab menjadi alat kesaksian mesti hidup. Karena itu saudara-saudara, mari sebagai orang-orang, sebagai warga gereja yang percaya bahwa Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Yesus menampakkan diri. Penampakan itu adalah sebuah fakta. Itu bukan fiktif. Itu bukan juga di antara fakta dan fiktif. Tapi itu suatu fakta iman bahwa Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, belakangan ini kita disibukkan lagi sebagai warga gereja dengan penampakan-penampakan tertentu yang oleh orang tertentu di dalam kota Madya Ambon dan khususnya di Jemaat Katedral Polres Sinar Kasih. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana punya pengalaman spiritual tentang Suwangi? Maka harus saya katakan di sini bahwa janganlah menyibukkan diri kepada hal-hal yang tidak ada. Kita lihat fakta Yesus itu bangkit betul-betul terjadi. Tapi yang dikatakan Suwangi, yang dikatakan kuasa kejahatan, itu sudah dikalahkan. Yesus bangkit artinya Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Jangan kita pautkan hidup kita untuk sebuah kuasa yang sudah dikalahkan. Tapi mari saudara-saudara, di hari yang mubarak ini, hari yang penuh dengan sukacita ini, kita berhimpun bersama di rumah tangga masing-masing, seperti para rasul, seperti para murid. Mereka berkumpul bukan lagi dengan keraguan, tetapi mereka berkumpul karena percaya, karena melihat bahwa Allah merancangkan kebaikan untuk
mereka, dan untuk kita dengan peristiwa kebangkitan. Mari saudara-saudara, kendati pun kita tidak bisa bersekutu bersama di gereja, tapi kita sebagai gereja yang hidup, kita bersekutu di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Kita mengkuduskan hari di mana kita harus beribadah. Kita mengkuduskan diri kita, dan kita beristirahat dengan tenang di rumah kita masing-masing dalam persekutuan sebagai gereja rumah. Saudara-saudara, marilah kita selalu mengadakan satu ibadah dalam kehidupan keluarga kita, supaya butir-butir ibadah itu kita aktualisasi di dalam pekerjaan kita. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk kehidupan bersama. Ingat saja, Yesus sudah membukakan tangan untuk para murid. Itu artinya Yesus berjanji untuk Yesus selalu turun tangan. Yesus selalu campur tangan dalam setiap persoalan kita. Yesus menunjukkan lambungnya yang terluka. Itu berarti Yesus selalu memberikan perhatian. Yesus menaruh hati, Yesus menaruh cintanya untuk kita semua. Jangan khawatir saudara-saudara. Dan jangan lupa saudara-saudara, andalkanlah Yesus yang bangkit itu sebagai guru, sebagai Mesias, sebagai Tuhan kita dalam mengarungi perjalanan di waktu-waktu yang sulit ini. Kita selalu percaya, kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Tidak selamanya lautan itu bergelora, tidak selamanya awan hitam itu terus, dan tidak selamanya persoalan tanpa solusi. Pasti saja ada solusinya. Solusi untuk sementara, mari kita berdiam di rumah dan kita berdoa, kita andalkan Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Beribadahlah kepada Tuhan di hari-hari hidupmu, dan nyatakanlah itu melalui tanganmu, melalui mulutmu, melalui hidupmu, menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera. Tuhan berkenan memberkati semua kita. Haleluya, amin.